Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Sebagai warga negara Indonesia tentu saja menjunjung nilai tinggi Pancasila, nilai luhur Pancasila, keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita masih mendialogkan secara imajiner di dalam kolbu kita masing-masing. Dialog kanthi penggalih kalau dalam bahasa Jawa. Jadi benar-benar berpikir dari kedalaman kolbu. Sehingga panca indera ditundukkan oleh keimanan, keislaman, dan keihsanan yang disematkan oleh Allah di saat manusia ditutupkan rohnya di dalam rahim ibu tercinta. Pemirsa, ketika kita berbicara sholat dalam perspektif fisiologi, maka kita berbicara yang tampak. Namun ketika berbicara yang tampak, maka sesungguhnya kita juga tidak bisa melepaskan yang tersembunyi. Karena yang tampak oleh pandang mata kita, oleh pendengaran kita, karena ada bacaan sholat, ada gerakan sholat, maka seluruhnya berasal dari kolbu, dari relung hati yang terdalam karena keimanan seorang hamba Allah Ar-Rahman. Di dalam surah ke-26, lanjutan ayat kemarin, yaitu ayat ke-219 sampai dengan 220, Allah berfirman, wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan Allah, dia Allah melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar, lagi maha memahami, lagi maha mengetahui, lagi maha mengerti. Jadi pada saat hamba-hamba Allah musholin atau mutahajjid, orang-orang yang ahli menegakkan sholat dan menegakkan sholatul lail atau sholat tahajud, pada saat sujud bersama orang-orang yang sujud bersama di sini, boleh jadi kita bisa memahami sholat berjamaah, tetapi bersama di sini juga kita bisa pahami sholat sendiri, tetapi bersama orang-orang yang senantiasa berupaya optimal untuk menegakkan sujud atau sholat. Setiap perubahan anak manusia ketika takaruf ilallah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dalam makna sikap perilaku seorang hamba ketika dilihat oleh orang lain, niscaya menunjukkan
hamba yang berupaya takwa. Hamba yang berupaya takwa tentu saja berbeda dengan manusia pada umumnya. Karena itulah dari relung kolbu yang terdalam melahirkan perubahan gerak badan, di mana jika gerak badan itu dilakukan di malam hari, maka sekali lagi akan sangkil dan mangkus, efektif dan efisien untuk mengoptimalkan kerja enzim sekaligus pembuangan racun di dalam tubuh atas sisa-sisa makanan dan minuman yang tidak dipakai secara fungsional oleh tubuh kita. Jika sesekali kita sholat terkena sinar mentari, karena melakukan sholat duha contohnya, maka terpaan sinar mentari itu akan menyebabkan lebih banyak vitamin D yang dapat dihasilkan, serta menyerap kalsium dan zat besi secara optimal. Jadi kalau kita punya ruangan di mana ruangan ini semi terbuka, kemudian di saat duha kita bisa terkena paparan sinar mentari pagi, maka seperti itu dampaknya. Itu adalah dampak dari perubahan gerak badan yang ke-26. Kemudian yang ke-27 dari perspektif fisiologi sholat ini, yakni adalah mengurangi tegangan-tegangan saraf di seluruh tubuh kita ini. Karena hakikat sholat itu hanya berdiri dan melipat tubuh. Ada rukuk, ada sujud, ada iftiras, ada tawaruk. Berdirinya hanya dua, yakni adalah pada saat koma. Ya, berdiri awal, kemudian saat iktidal, berdiri yang kedua. Selebihnya itu adalah gerakan-gerakan melipat tubuh. Karena itu, jika kita sederhanakan dalam rumusan matematika, maka perhitungan satu kali putaran di dalam satu rakaat itu ada 720 derajat. Dan 720 derajat itu karena esensinya terdiri dari dua gerakan saja, yakni berdiri dan melipat tubuh, rukuk dan seterusnya tadi, maka akan ditemukan perbandingan 360. Dan 360 itu adalah jumlah dari seluruh ruas tulang kita. Di mana hampir 16 abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa ruas tulang manusia itu jumlahnya 360. Namun di era 90-an, fisiologi dunia kedokteran modern baru menemukan sekitar 190 sampai dengan tertingginya, yakni adalah 220. Setelah mengalami riset demi riset sedemikian rupa, sampailah kesimpulan bahwa ruas tulang manusia secara normal 360. Dan 360 itu sama dengan hari, di mana jumlah hari Komariah kurang lebih sekitar 360. Saya sebut kurang lebih karena ada kelebihan beberapa jam sekian detik. Jadi pada saat kita melakukan sholat,
secara hikmatologi, maka kita mengingatkan diri kita sedang mengitari bumi. Dan kitaran bumi itu insya Allah kurang lebih sekitar 360 km kalau diputar sedemikian rupa. Menunjukkan setiap periodisasi sholat atau setiap rakaat sholat adalah kita mengitari bumi, dan maknanya secara hikmatologis kita ingat bahwa manusia berasal dari bumi dan akan kembali lagi ke bumi. Karena itu, jika ada masalah jangan sampai depresi, karena rahmat Allah sungguh terbentang, tak terperi. Dan yang ke-28 adalah ketika kita melakukan sholat dengan bagus, maka pembuluh darah akan normal. Jika terjadi penyempitan pembuluh darah, maka Allah akan membukakan lewat gerakan yang teratur, yang khusyuk, yang sabar, maka akan terhindar dari serangan jantung. Karena ini salah satu di antara 3 besar penyebab secara fisik kematian seseorang. Kemudian yang ke-29 yakni adalah jika manajemen gerakan sholat itu mengikuti pola yang dikembangkan oleh ulama yang memang memahami secara fisiologi gerakan sholat itu, maka insya Allah dengan rutinitas yang terus-menerus atau istiqomah dalam gerakan sholat, termasuk tentu saja di dalam bacaannya, maka akan diberikan oleh Allah panjang umur yang berkah biridallah wa bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridallah itu umur panjang diridhoi Allah untuk beribadah. Wa bisyafati Rasulullah, kita meyakini bahwa kita dimampukan oleh Allah karena kita betul-betul sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam setiap 2 rakaat, dalam setiap 4 rakaat, dalam setiap 3, 5 atau 7 rakaat, kita senantiasa mengulang-ulang bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir. Dan itu salah satu bukti bahwa kita memang tersadar memberikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita mengikuti berwasilah kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Jadi wasilah diajarkan, tidak sekedar diajarkan, tapi dicontoh teladankan secara abadi sepanjang manusia masih hidup di bumi dan memiliki keimanan, keislaman, dan keihsanan. Dan yang terakhir, yakni adalah yang ke-30, di mana ketika seseorang beserta anggota keluarga, artinya sejumlah anggota keluarga, mampu melaksanakan sholat dengan rutin ke masjid, jika memang memungkinkan untuk itu, setidaknya kita bersama-sama melakukan sholat tahajud atau witir bersama, tidak selalu harus bermakmum karena kemampuan masing-masing anggota keluarga berbeda. Ketika suasana rumah diisi dengan insan-insan yang penuh kedharma baktian kepada Allah Tuhan yang Maha Rahman, maka keharmonisan rumah tangga akan senantiasa
terjaga sepanjang masa. Suka duka dilalui dan semua diterima dengan hati yang tulus. Qanaah dalam bahasa Jawa, nrimo panduming Gusti. Hari ini kita diberikan sesuatu apapun, maka seorang hamba yang manembah maring ngarsanipun Gusti, yang menyembah kepada Ilahi Rabbi, maka semua yang terjadi hari ini diterima dengan ketulusan hati, kelapangan dada, legowo. Semoga tinjauan fisiologi yang kita sampaikan ini membawa berdampak, menyemangati kami sendiri, sekeluarga, dan saudara-saudara kami yang hadir menyimak di kanal Hikmatologi. Semoga seluruh anak bangsa senantiasa sehat jiwa raga dan semakin erat bersaudara demi tegaknya syariat agama Islam, aturan agama Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan. Karena ketika kita ada di jalan kita masing-masing, tidak pernah akan terjadi tabrakan, tetapi harmonisasi seperti rel kereta api. Keduanya berbeda, tapi mampu dipakai sebagai piranti untuk mengantarkan lokomotif beserta gerbongnya sampai tujuan akhir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada perjumpaan bagi orang-orang yang beriman kecuali kerjasama yang saling menguntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas segala dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin.